Halo, assalamualaikum. Hari ini saya lanjutkan materinya. Ini insya Allah video terakhir tentang pemrosesan data. Jadi kalau tadi yang di video-video sebelumnya itu adalah tentang bagaimana atau mungkin tipe data dan seterusnya. Terus kemudian di kali ini kita akan coba belajar terkait dengan pemrosesan data. Dan file yang saya dapatkan di sini juga merupakan file dari pelatihan yang saya ikuti kemarin gitu. Jadi masih pengetahuannya masih baru buat saya. Terus kemudian saya sampaikan, saya mengikuti flow yang ada di code ini. Alasannya kenapa? Alasannya adalah code-nya bagus, terus kemudian pemrosesan datanya juga reasonable gitu ya. Saya cuma mengubah agar data ini bisa diambil dari data kita. Jadi mungkin itu yang agak sedikit ada perubahan, tapi tidak ada masalah, hanya sedikit saja. Oke, kali ini di bagian yang pertama adalah bagian import library-nya. Jadi di sini kita menggunakan ada beberapa library. Yang pertama adalah Pandas Data Frame, ini untuk menyimpan dalam tanda kutip adalah data yang kita miliki. Terus kita juga menggunakan NumPy. Juga di sini saya mengambil Google Colab Drive. Jadi nanti kita akan simpan file Excel kita ke Drive, file CSV kita ke Drive untuk kemudian kita load dari Drive. Terus kemudian saya gunakan OS juga untuk change directory dan kawan-kawan. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini library yang kemarin kita pergunakan juga, Matplotlib. Terus kemudian ada Seaborn dan juga Scipy Statistik. Itu yang akan kita manfaatkan hari ini. Oke, yang pertama code-nya adalah saya akan melakukan proses mounting ke Drive. Terus kemudian ini saya jalankan dulu sebelumnya. Di sini saya sedang mendapatkan alokasi dari Google Colab terkait dengan komputer atau resources yang akan saya gunakan kali ini. Sebentar. Oke, sudah terkoneksi dan ini juga sudah bisa dijalankan dengan baik. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan load dataset kita, di mana dataset kita nama filenya adalah data titanic3.csv. Oke, saya simpan di Google Colab saya satu folder dengan source code-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu perintah ini. Jadi nanti saya akan buka Google Drive saya untuk kemudian saya mount, dan terus kemudian saya akan ambil filenya untuk kita read. Hasilnya kita akan simpan ke dalam file ini, file Titanic ya. Bukan file Titanic tapi instan Titanic 3. Oke. Nah, kalau nanti teman-teman menjalankan dengan library Google Drive, ini adalah yang Drive Mode ini. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah otorisasi. Jadi teman-teman perlu melakukan proses otorisasi di sana. Oke, saya memanfaatkan yang pertama kalau nggak salah. Oke, terus saya allow. Nah, ini harus kita copy, kita klik ya, atau di blok terus kemudian di copy juga boleh. Kita paste ke sana, Ctrl V, terus kemudian di enter. Otorisasinya hanya beberapa menit saja, jadi tidak terlalu lama. Setelah itu baru kemudian bisa kita manfaatkan. Oke, setelah ini berjalan berarti Titanic ini sudah berisi data gitu ya. Terus kemudian kita ingin lihat bentuk dari Titanicnya. Ini terdiri atas 1309 baris dan juga 14 kolom gitu ya, seperti sebelumnya. Namun ada tambahan di mana kita bisa panggil infonya untuk mengetahui masing-masing kolom tipe datanya apa. Jadi di posisi ini mungkin nanti kita akan bisa olah lebih lanjut gitu ya. Oke. Terus kemudian di sini ada beberapa catatan terkait dengan passenger class. Terus kemudian ada ini kaitannya dengan kolom-kolom yang ada di sini gitu ya. Jadi data Titanic ini adalah data yang berkaitan dengan kecelakaan dari kapal Titanic ya. Oke. Terus kemudian ada di sini ada passenger class, ada first class, second class, dan third class. Terus kemudian ada survival yes or no gitu ya. Terus ada name, sex, age, dan yang lainnya gitu. Jadi ada ininya. Terus embarkasi ini kita
penumpang dari Titanic ini apa namanya berangkatnya dari mana, ada Cherbourg, Queenstown atau Southampton gitu ya. Terus kemudian destinationnya yang menjadi permasalahan di sini adalah nanti mungkin apakah dia selamat atau tidak, di survive atau tidak, ini yang menjadi klasifikasi kita. Oke, ini kalau kita lihat headnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa atribut yang tadi kita sampaikan seperti itu. Kita lihat 5 baris pertamanya. Nah, terus kemudian ada yang menarik di sini, ada describe gitu ya. Kita dengan describe kita bisa mengetahui ada berapa baris sih gitu ya. Ada berapa baris yang dia tidak tidak null atau tidak NaN gitu ya, datanya yang bukan kosong gitu ya. Jadi contoh misalkan di P class, passenger class, ini semua datanya berisi, survive-nya juga semua datanya berisi, age-nya ada beberapa data yang kosong, terus kemudian yang lainnya gitu ya. Nah, yang menarik di sini ada min, sepertinya teman-teman bisa lihat bahwa langsung ditunjukkan di sana. Terus kemudian ada standar deviasi, min, ada key satunya, first key 1 atau key 1 di ini statistiknya, ini adalah median gitu ya. Terus kemudian di sini adalah key 3-nya dan juga nilai maksimumnya. Jadi untuk masing-masing data yang sifatnya adalah numerik entah itu float ataupun yang lain, kita bisa carikan nilai-nilai ini gitu ya. Nah, nanti dari data ini mungkin kita bisa pergunakan lebih jauh gitu ya. Oke, terus kemudian yang di sini dipergunakan untuk proses plotting gitu ya. Di sini untuk mendefinisikan fungsi plotting dan kita akan lakukan proses plotting untuk masing-masing kolom gitu ya. Jadi yang di sini passenger class-nya, di sini ada kolom 1, value-nya adalah passenger class 1, passenger class 2 dan passenger class 3. Seperti kita ketahui di sini passenger class 3 ini jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan passenger class 1 gitu ya. Nah, terus kemudian untuk kolom yang lain bisa kita lakukan hal yang sama gitu ya. Ini memanggil count plot. Jadi kita frekuensikan terlebih dahulu sebenarnya. Di sini ada kita gunakan SNS gitu ya. Oke, itu yang menjadi library-nya. Fungsinya yang untuk embark juga sama, diberangkatkan dari SC atau key, ini banyakkan dari Southampton ya. Yang menarik di sini di survive, ternyata yang untuk di kasus data Titanic ini yang lebih dominan itu adalah yang 0. Yang 0 itu kalau nggak salah yang tidak survive. Yang survive hanya ada sekitar 500-an orang saja gitu ya. Terus kemudian di sini dari sisi jenis kelaminnya, kalau tidak salah yang female jauh lebih kecil gitu ya, berarti dominan untuk yang male. Ini plotting saja, jadi nanti teman-teman bisa lakukan proses plotting itu berdasarkan masing-masing atribut. Nah, tambahan kita kali ini adalah dengan suatu fungsi yang dinamakan dengan Pearson correlation gitu ya. Jadi kalau kita memiliki ada suatu kelas label, maka nanti kita juga bisa cari apakah atribut mana yang menjadi korelasi jauh lebih besar bila dibandingkan dengan atribut yang lain gitu ya. Contoh misalkan di sini karena kelas label kita adalah survive, maka kita harus mencari atribut-atribut yang nilainya adalah positif gitu ya. Itu yang ini. Pearson correlation nilainya adalah antara 1 dan antara minus 1 sampai 1. Pada saat nilainya adalah minus 1, dia artinya adalah tidak ada korelasi gitu ya. Korelasi itu apa? Korelasi itu maksudnya gini, kalau saya menggunakan motor, terus kemudian di sana ada jumlah bensin yang harus saya isikan, itu berkorelasi dengan jumlah kilometer gitu ya, berkorelasi dengan jumlah kilometer yang saya pergunakan. Contoh misalkan kalau saya berjalannya hanya 2 kilo atau mungkin 5 kilo, isinya tidak akan banyak.
Tapi pada saat saya menggunakan jauh sekali, katakanlah 50 kilo, maka saya harus mengisi jauh lebih banyak gitu ya. Jadi artinya ada korelasi gitu ya, korelasi. Nah, korelasi ini yang nanti harus kita kita temukan juga gitu ya. Nah, korelasi positif ini artinya adalah dia memiliki keterhubungan, tapi kalau korelasi yang negatif ini artinya adalah memiliki ketidakberhubungan. Contoh misalkan kalau kemarin kita ada pemilu, ada dua kubu 01 dan kubu 02, biasanya mereka bertolak belakang untuk korelasinya. Yang satu suka A, yang lain pasti tidak suka A. Yang satu suka B, yang lain pasti tidak suka B. Yang satu tidak suka B, yang satu jadi suka B. Itu yang ada ketertolak belakangan gitu ya. Dari ketertolak belakangan itu yang akan dinyatakan dengan angka minus. Nah, semakin mendekati 1, ini artinya korelasinya akan semakin kuat, entah itu yang selaras ataupun yang bertolak belakang gitu ya. Berarti kalau misalkan mendekati minus 1 ya semakin benar-benar bermusuhan gitu ya, istilahnya kayak gitulah. Oke. Ini makanya kalau kita akan dapati bahwa antara P class dan passenger class ini selalu nilainya adalah 1 gitu ya, antara atribut yang sama gitu ya. Kenapa? Karena dia dibandingkan dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, yang menarik adalah nanti kita akan cari nilai-nilai yang sifatnya adalah positif, tapi positifnya adalah kuat. Contoh yang positif ini antara kelas survive dengan fair gitu. Jadi bisa jadi ini adalah ada kaitannya dengan 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 jaminan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya, tapi nanti kita akan coba lihat atau baca data yang ada di sini. Oke, itu tadi Pearson correlation-nya. Nah, untuk melihat Pearson correlation ini atau korelasi ini juga bisa dilihat dengan menggunakan bentuk heat map gitu ya. Jadi kalau yang tadi nilainya adalah berupa nilai-nilai, agak sulit bagi kita untuk bisa melihat. Nah, sekarang dengan menggunakan heat map ini kita bisa tampilkan dalam warna gitu ya. Semakin biru tua dia akan menyatakan bahwa dia sangat kuat korelasinya. Jadi di posisi itu kita bisa cari yang warnanya biru tua, mendekati biru tua. Ini ada 0,4 dan 0,3. Jadi antara ships dan parts ini saling berkorelasi gitu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kelas label, apakah survive atau tidak, berarti kita hanya fokus ke bagian itu, bagian di kelas labelnya saja. Semakin kuning semakin mendekati minus 1 ya. Oke. Terus kemudian yang lain lagi adalah kita juga bisa hitung chi-square-nya. Mohon maaf saya tidak mengetahui chi-square, sepertinya perlu kita kita belajar lagi statistik gitu ya. Nanti bisa dicari saja terkait dengan chi-square. Seperti itu, ini memanggil chi-square. Nah, di chi-square ini kita mencari korelasi antara satu atribut dengan atribut yang lain gitu ya. Biasanya orang mencari ada tes statistiknya, terus kemudian ada juga p-value-nya. Kalau tidak salah nih, yang saya ketahui antara chi-square adalah, kalau yang tadi Pearson correlation itu adalah hubungan antara numerik to numerik gitu ya, seingat saya. Tapi kalau untuk yang chi-square ini adalah antara numerik dengan yang non numerik gitu ya. Contoh misalkan yang kategori female dan yang lainnya gitu ya. Jadi di posisi itu kita bisa melihat nilai tes statistiknya seperti apa gitu ya. Saya lupa apakah semakin tinggi nilainya itu artinya semakin berkorelasi atau tidak gitu ya. Dan biasanya orang akan mencari p-value yang nilainya kurang dari 0,05 kalau nggak salah. Jadi di sini posisinya 2,4 tapi minusnya adalah minus 10. Jadi artinya nilai tes statistiknya benar gitu ya. Tinggal nilai dari chi-square testnya nanti nilainya seberapa tinggi gitu. Itu yang menjadi perhatian kita. Terus kemudian yang lain lagi adalah di sini ada, kita bisa tampilkan dalam bentuk box plot gitu ya, antara yang survive dan not survive. Kalau kita lihat di sini ada data-data yang sangat ada di luar tadi. Jadi di sini adalah minimum, di sini adalah Q1, di sini adalah Q2, di sini adalah Q3 dan di sini adalah Q4 atau maksimumnya kalau nggak salah. Kalau tidak salah ya, tapi
sorry, sorry, saya nggak berani menjelaskan, takut salah, harus mencari dulu ya. Oke, terus kemudian ada juga kita bisa lakukan drop block apa namanya, box plot yang sama dengan cara yang tadi ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pre-processing. Jadi di bagian pre-processing ini yang pertama kali adalah kita bisa mendefinisikan proses pengecekan berapa banyak dia null di masing-masing atribut gitu ya. Meskipun tadi juga sebenarnya sudah ada gitu ya, dari sisi apa namanya, infonya kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat di sini body ada banyak atribut body atau kolom body ada banyak sekali yang null dengan jumlah nullnya adalah 11188. Nah, ini karena jumlah nullnya atau not available-nya adalah banyak, langkah apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan di preprocessing data gitu ya. Nah, ini juga ada data-data yang lain, contoh misalkan age ada 263 yang ini. Nah, nanti mungkin kita perlu melihat apakah si body ini mungkin kita bisa drop gitu ya. Tapi kalau kita drop, kita lihat apakah ada korelasi positif atau tidak. Kalau seandainya ada korelasi positif, kayaknya sangat sayang kalau kita buang gitu ya. Kalau korelasinya di posisi 0, yang misalkan yang Pearson correlation tadi, kalau posisinya di posisi 0 kayaknya lebih mudah untuk bisa kita buang gitu. Jadi artinya kita nggak perlu ini gitu ya, nggak perlu lakukan apapun gitu ya. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat count per masing-masing atribut, meskipun tadi juga sudah bisa kita tampilkan dalam bentuk frekuensi ya, dalam bentuk tabelnya. Kita bisa lakukan juga dengan cara seperti ini. Jadi kita pisahkan antara yang positif dan negatif gitu ya. Di kabin A ada 11:11, kabin B 18:45 gitu ya yang survive. Terus kemudian kabin G ini yang ini. Nah, tapi di sini ada banyak data yang hilang sebenarnya. Nah, tadi kita lihat di kabin ada 1000 sekian gitu ya. Jadi untuk melakukan preprocessingnya adalah mungkin pertama kali kita bisa lakukan pemberian nilai gitu ya. Jadi fill NA ini artinya adalah fill yang not available atau not a number gitu ya, using specific method. Jadi nanti kita gunakan default value-nya apa. Kita di situ dicontohkan misalkan U, atau mungkin kita bisa berikan unavailable. Hati-hati jangan sampai datanya sama dengan di sini untuk bisa kita gunakan pada saat membedakan nantinya gitu ya. Jangan bergunakan itu data yang sama. Terus kemudian setelah di fill NA, kemudian kita lihat di sini, saya belum fill NA, saya jalankan terlebih dahulu fill NA nya. Oke. Setelah kita fill NA, di sini yang U ini ada gitu ya. Kok masih ada NAN di sini, artinya adalah tidak ada data di kabin T yang selamat gitu. Jadi bukan number gitu. Jadi di posisinya adalah seperti ini, ada 700 sekian yang tidak kita ketahui gitu ya. Ada 1000 sekian, di mana 1000-nya itu adalah tidak selamat yang tidak diketahui, dan ada 700 sekian. Ada 300 sekian itu diketahui dia selamat nilainya. Nah, terus kemudian kita lihat juga untuk yang apa namanya, dari sisi apa, kalau nggak salah proporsi atau apa gitu ya, survive kabinnya C. Oke. Perbandingan kalau nggak salah, sebentar. Oh bukan, sorry, saya nggak terlalu paham di sini posisi ini. String kabin hubungannya dengan fair, hubungan antara yang tadi ini adalah survive, group by survive, yang di sini adalah survive min, fair minnya. Oke, melihat yang datanya apa namanya, melihat fairnya, yang rata-rata dari fair untuk kabin A
yang di charge gitu ya, ini rata-ratanya adalah 34, sekian satuan mata uang yang dipergunakan saat itu. Terus kemudian di sini nilai C-nya ini adalah untuk kabin C yang tidak survive, rata-ratanya ada di posisi itu. Ini melihat jauh lebih detail dari sisi datanya. Terus kemudian yang lain lagi adalah di posisi ini kita melakukan proses drop. Jadi nanti kita juga bisa memilih gitu ya, apakah atribut-atribut yang tadi, mohon maaf kita masuk ke ini lagi, apakah atribut-atribut yang banyak missing value-nya ini akan kita drop semua atau tidak gitu. Jangan misalkan di sini posisinya ternyata ada banyak yang missing values, maka kita bisa drop. Tapi dropnya adalah bukan drop baris, tapi kita lakukan drop kolom ya. Jadi kolomnya akan kita hilangkan. Untuk yang name ini karena tidak ada hubungan dengan survive or not survive, maka kita bisa buang saja. Terus kemudian atribut tiket, atribut body, cabin, home desk ini yang tadi ada banyak nolnya, nilai nolnya. Terus kemudian kita setelah kita drop kolomnya menjadi berkurang. Kalau nggak salah yang tadi kolomnya masih lumayan banyak. Sebentar kita lihat. Ini bukan yang di posisi itu. Nah ini kolomnya ada banyak sekali ya. Jadi kita bisa lakukan proses drop beberapa kolom ya. Ini ada survive, ada name, ada apa tadi, boat ya, ada body dan seterusnya ya. Oke, itu tadi kita sudah sampai di posisi drop. Saya masuk ke sini. Oke. Setelah kita drop, kita lihat headnya. Di sini yang ada menjadi kecil, jadi kolomnya semakin berkurang gitu ya. Terus kemudian kita lihat cek porsi nolnya gitu ya. Di sini ada boot, ada age gitu ya. Ada persentasenya berapa yang nol gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa berikan nilai default kembali untuk yang boot gitu ya. Kenapa boot harus dipertahankan? Mungkin nanti kaitannya dengan lihat tadi di Pearson correlation-nya gitu ya. Kalau dia lumayan besar, korelasinya sepertinya sangat sayang untuk bisa kita. Nah, di sini ada kita ingin mengetahui hubungan antara survive ya, yang survive atau not survive. Kita akan mencari tahu berapa banyak ya frekuensinya untuk boot ya. Ini ada masing-masing punya ini ya. Ternyata yang mendapatkan boot ini lumayan banyak yang survive ini, tapi ada yang mendapatkan boot tapi tidak survive juga gitu ya. Boot itu mungkin Scotchy ya, Scotchy ini. Sorry, ada yang kelewat saya menjelaskannya. Di sini posisinya adalah pada saat saya drop di sini saya sudah dimasukkan ke Titanic 3 clean. Jadi Titanic 3 clean ini berbeda dengan Titanic 3. Jadi datanya istilahnya kita copy datanya. Oke, setelah kita memiliki ada data Titanic 3 clean-nya seperti itu, kita bisa tampilkan untuk yang boot yang tadinya not available, kita konversi kita isikan dengan none. Nanti di posisi itu kita bisa maintain kembali. Jadi artinya pada saat kita memberikan nilai tertentu, pastikan bahwa nilai tertentu itu nanti bisa kita lacak juga gitu. Terus kemudian kita cek yang nolnya, karena tadi bootnya sudah kita set dengan none. Untuk yang nolnya masih ada tinggal age, embark, dan fair gitu ya. Untuk yang age ini nggak bisa kita isikan none gitu ya. Kita bisa isikan data yang tidak ada nilainya itu dengan data statistik gitu ya, misalkan median atau mungkin min dari masing-masing yang selamat, seperti itu, selamat atau tidak selamat berdasarkan kelasnya gitu ya. Nanti bebas teman-teman bisa menggunakan apa, tinggal alasannya mungkin yang perlu di ini. Setelah kita jalankan kemudian kita cek nolnya. Di sini masih ada embark dan fair gitu ya. Kita bisa lakukan cara yang sama, atau mungkin kalau misalkan tidak ya kita bisa
katakanlah hanya ada 2 dari 1000 atau mungkin 1 dari 1000, kayaknya bisa kita lakukan proses penghapusan gitu ya. Jadi di posisi itu yang ini. Nah di sini yang terakhir itu adalah kita bisa hapus data yang memiliki null. Jadi drop NA nya in place sama dengan to not available gitu ya. Kita buang yang not ini. Terus kemudian kita buka cek lagi headnya tadi masih ada null yang ada di sini ya. Ini masih ada yang nol. Terus kemudian kita cek setelah kita hapus datanya di sini, jadi tidak ada data. Nah, setelah kita lakukan preprocessing yang seperti itu, sebenarnya masih ada tahapan preprocessing yang lain, yakni adalah normalisasi gitu ya. Jadi normalisasi mungkin nanti teman-teman bisa cari contoh misalkan min max normalization gitu ya. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan coba masuk ke materi tersebut sedikit ya. Oke, mungkin itu tadi sedikit implementasi dari preprocessing. Semoga bermanfaat.